got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi DHCP server melalui VirtualBox. Nah, sebelum ke konfigurasinya, di sini aku akan membahas mengenai pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP juga banyak digunakan dalam jaringan lokal dan jaringan lainnya untuk mempermudah pengelolaan alamat IP. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk ke konfigurasinya ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya juga, teman-teman harus menyediakan servernya terlebih dahulu. Nah, di sini dan jangan lupa juga teman-teman harus ada Windows 7-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk. Pertama-tama kita jangan lupa masuk ke Start. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, kita akan disuruh login terlebih dahulu. Nah, kita masuk dan ketikkan root. Setelah itu, enter passwordnya, masukkan 1, setelah itu kita enter lagi. Lalu, ketik perintah nano spasi /etc/network/interface. Oke, setelah itu kita enter. Kita enter. Nah, lalu kita pergi ke paling yang allow hot flag. Nah, setelah itu hot allow-nya kita ganti menjadi auto. Setelah itu kita DHCP-nya ganti menjadi static. Lalu enter, tab. Di sini kita akan mengetikkan alamat IP yang kita inginkan. Itu ketik address 192.168.100.20. Lalu enter lagi. Setelah itu kita tab, kita masukkan netmask-nya. Oke. Yaitu 255.255.255.0. Lalu CTRL-O, enter, lalu CTRL-X. Lalu kita akan merestartnya dengan ketik /etc/init.d/networking/restart. Networking restart. Enter. Oke. Lalu kita akan masukkan DVD 2. Lalu kita masuk ke machine, storage, lalu empathy, masukkan DVD 2,
Lalu masukkan di PD2. Oke. Setelah itu yang di lab CD atau DVD-nya kita centang. Lalu oke. Setelah itu kita ketik perintah apt strip cd-rom add. apt strip cd-rom add. Lalu kita enter, lalu enter lagi. Nah, setelah itu kita akan menginstalnya dengan mengetikkan perintah apt spasi install isc strip dhcp strip server. isc strip dhcp strip server. Lalu enter. Oke, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik perintah nano slice etc slice apt slice search.list slice sources.list. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita di bagian Debian CD-ROM kita tambahkan pagar. Yang bawahnya juga kita tambahkan pagar. Nah, setelah itu kita ctrlx y lalu enter. Lalu kita akan merestartnya dengan mengetikkan etc slice nano spasi slice etc slice dhcp slice dhcpd .conf. Oke, lalu kita pergi ke bagian slide, lalu kita hapus pagar yang ada di subnet sampai ke bawah ke bagian tutup kurung kurawal. Oke. Nah, di sini di subnetnya kita ganti menjadi IP address yang sudah kita tadi buat ya teman-teman, yaitu 192.168.100.0. Lalu netmasknya yang ujungnya diganti menjadi 0. Lalu range-nya kita masukkan IP address yang sudah kita dapat tadi ya teman-teman, yaitu 192.168.100.30. Dan yang sebelahnya 192.168.100.60. Lalu bagian domain name-nya yang bagian internal example sampai org-nya kita hapus. Nah, dari NS1-nya kita hapus, kita rubah menjadi IP address kita, yaitu 192.168.100.20. Lalu di bagian domain name yang bawahnya juga, di bagian internal example org kita ganti menjadi bebas ya ini ya teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan ririn.id.
Nah, di bagian routersnya kita ganti menjadi 192.168.100.20. Nah, untuk di bagian broadcast-nya kita ganti menjadi 192.168.100.255. 192.168.100.255. Lalu setelah itu kita CTRLX Y lalu enter. Lalu kita akan merestartnya dengan mengetikkan perintah slice etc slice init.d slice init.d slice isc strip dhcp strip server spasi restart. Lalu kita enter. Nah, di sini udah oke ya teman-teman. Untuk memastikan DHCP sudah aktif atau belum, kita ketikkan slice etc slice init.d slice isc strip dhcp strip server spasi status. Lalu kita enter. Sudah terlihat ya teman-teman, yaitu kita sudah aktif running. Oke, lalu kita masuk ke kliennya di Windows 7 ya teman-teman. Lalu open network and masuk ke open network setting center, lalu ke change adapter set. Lalu klik kanan, setelah itu properties, lalu ke internet protocol version 4. Nah, kita yang ini use. Setelah itu kita obtain. Pokoknya juga kita oke. Setelah itu kita disable. Nah, setelah itu kita enable lagi. Nah, di sini kita tunggu saja ya teman-teman prosesnya. Lumayan agak lama ya teman-teman. Pokoknya teman-teman juga harus sabar buat menunggu enable-nya lagi ya. Nah, udah ya teman-teman, lalu kita klik kanan lagi, lalu kita ke status, lalu ke details. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini aku mendapatkan yang tadi kita tulis yaitu RIN ID, IP address-nya juga sudah ada ya. 92.168.100.31. Lalu kita pergi ke CMD. Nah, untuk itu kita ping IP yang kita dapat tadi yaitu 192.100.100.31. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini sudah reply from. Mungkin itu saja video yang dapat
sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!